Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi presentasinya kurang 4 atau 5 lembar masuk ke materi body plan. Jadi untuk hari Jumat di akhir minggu kemarin saya ada asistensi setelah jam maghrib, jadi tidak bisa langsung karena sudah mulai persiapan asistensi tugas gambar untuk kakak kelasnya sampean ya. Makanya kemarin tidak bisa untuk mengisi. Mudah-mudahan besok bisa cukup waktu ya di hari Jumat. Jadi hari Jumat besok pertemuan ke-6. Tadi sudah sampai ke body plan ya. Body plan. Jadi body plan adalah bentuk kurva dari station yang merupakan perpotongan antara permukaan lambung kapal dengan bidang yang tegak lurus dengan bidang tegak badok plan dan bidang garis air atau water line plan. Kemudian karena bentuk kapal yang simetri, penggambaran body plan digambar sisi kiri untuk setengah bagian belakang dan sisi kanan untuk setengah bagian depan. Kemudian shear plan. Shear plan merupakan bentuk-bentuk kurva, merupakan kurva-kurva atau bentuk yang merupakan perpotongan antara permukaan lambung kapal dengan bidang tengah center plane, sebuah bidang vertikal pada garis tengah kapal. Kurva-kurva tersebut disebut bidang tegak atau badok plane yang merupakan bidang yang sejajar dengan bidang tengah kapal. Nah, profil haluan dan buritan diperlihatkan oleh bidang tengah kapal yang mana pada perencanaan haluan kapal digambarkan menghadap ke sisi kanan. Ini yang maksudnya sisi kanan ya, sisi kanan kapal. Di penggambaran kapal itu pasti kanan itu haluan kapal, kiri itu buritan kapal. Dan kemudian di tengah-tengahnya adalah body plan. Kemudian ini adalah badok plan ya. Badok plan yang ini adalah center line, center plane. Karena bidang tengah kapal, kemudian nomor 1 badok plan 1 ya, badok plan 1 yang di sini adalah jaraknya adalah 2 meter, maka dinamakan sebagai 2M badok, kemudian 4M badok, kemudian 8M badok. Maka lebar kapalnya adalah 16 meter, karena yang digambar adalah sisi kanan kapal. Tampak dari pandangan kita yang dari sisi kanannya kapal. Kemudian jumlah station 10, yang ini ditambahkan setengah station, 1, 1,5, 2. Kemudian 8,5, 9, 9,5, 10. Karena haluan dan buritan bentuknya lebih rumit, karena itu stasiunnya ditambahkan setengah. Kemudian HBP atau half breadth plan. Kurva-kurva yang menunjukkan perpotongan antara lambung kapal dengan sebuah bidang sejajar dengan bidang dasar, yaitu bidang horizontal yang disebut sebagai HBP. HBP merupakan kumpulan kurva-kurva garis air yang terbentuk berdasarkan potongan pada syarat kapal tertentu. Kalau sama lihat ini ya, ini adalah centerline kapal ya, bidang centerline kapal. Yang digambar adalah sisi kirinya. Kalau sama lihat, ini adalah 2 meter waterline. Ini 4 meter waterline. Ini 8 meter waterline. Ini 12 meter waterline. Yang ini upper deck atau main deck. Gambar ini kalau kita lihat di depan 2 meter ya. 2 meter waterline. Kemudian 4 meter waterline. Kemudian 8 meter waterline. Kemudian 12 meter waterline. Yang 12 meter ini di bawahnya upper deck. 12 meter waterline yang paling atas ini biasanya yang di atas ini ya. Ini adalah T atau serat kapal. Maka kemungkinannya kapal ini serat airnya adalah 12 meter. Kemungkinan upper deck-nya bisa ada jarak 2 meter atau 4 meter di atasnya serat air. Nah, penggambaran bidang setengah kapal ini dinamakan sebagai
HBP, Hull Break Plan, yaitu ketika kapal dilihat dari atas di sisi kirinya kapal setiap syarat air. Nah, pembagian syarat air yang kita tentukan ini tergantung dari kerumitan haluan dan buritan. Artinya tergantung dari perancang kapalnya. Boleh nanti setengah MBL atau setengah meter waterline. Kemudian 1 meter waterline, 2 meter waterline. Nah, semakin ke atas akan lebih mudah penggambarnya. Maka nanti kalau sama lihat antara 8 ke 12 dan 4 ke 8, ini kan jaraknya 4 meteran. Maka kemungkinannya adalah bodi atasnya dan bodi di bawahnya sedikit itu selisihnya sedikit garis airnya ya, atau luasan bidang garis airnya. Nah, tapi yang di bawah 0 ke 2, 0 berarti kan baseline, 0 ke 2 meter, 2 ke 4 meter selisihnya 2 meteran. Nah, ini semakin rapat dari penggambaran waterline, selisihnya setengah, 1, 1,5, 2, maka nanti akan gambar kapal di mana akan semakin teliti dan pemeriksaan streamline atau garis lengkung yang tidak terputus atau tidak patah itu akan lebih mudah. Ini konsep dari HBP. Kemudian kalau kita lihat tata cara penggambaran dari desain rencana garis atau lens plan adalah seperti ini ya. Shear plan, penampang samping dari kapal, itu digambarkan kanan kapal. Kita lihat dari sisi kanan. Kemudian di tengah-tengahnya kita lubang untuk memasukkan yang namanya body plan, di mana di sisi kanan dari body plan adalah garis-garis haluan kapal di depannya midship. Yang ini garis-garis penampang melintang di belakang midship kapal yang kiri. Yang kanan adalah garis-garis penampang melintang di bagian haluan kapal di depannya midship. Yang di belakang penampang melintang pada setiap station di area mulai dari midship ke belakang kapal. Mulai dari AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambar ini sudah stasiunnya ada 20. Maka di sini nanti kalau sampai lihat lebih teliti, yang bagian luar adalah stasiun 10, stasiun 9, stasiun 8, stasiun 7, stasiun 6, stasiun 5, stasiun 4, stasiun 3, stasiun 2, dan kemudian stasiun 1 dan stasiun 0. Nah, biasanya di area buritan kapal di stasiun belakangnya AP atau stasiun 0 belakangnya ini ditambahkan stasiun -1 dan stasiun -2. Kenapa? Karena di buritan ini ternyata ada bodi yang tercelup yang tidak tergambarkan. Itu nanti sampai akan mulai menggambar di semester 3 ya. Yang ini kan semester 2. Paralel dengan praktikum dari teori bangunan kapal. Kita nanti teori bangunan kapal ini praktikumnya di semester 3. Sampai di semester depan akan praktikum bagaimana tata cara melihat kapal, menghitung kapal, lens plan-nya ya. Paralel dengan tugas gambar rencana garis. Nah, yang ini adalah HBP, Hull Break Plan. HBP ini satu sisi kiri kapal, yang kiri kapal saja. Kalau sama lihat stasiunnya AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, sisi kiri kapal, karena kapal itu bodi kiri dan bodi kanannya itu pasti mirror, bodinya ya, mirror, maka yang kita gambarkan dari penampang atas pada water plane area itu hanya sisi kirinya. Nah, garis yang kanan ini adalah garis bantu yang dilihat dari pertemuan centerline terhadap syarat air di sini ya, tengah kapal sini, centerline terhadap syarat air kapal, kemudian ditarik garis diagonal ke arah kanan kapal. Nah, yang ini juga tarik garis pertemuan dengan diagonal kapal. Jarak antara titik center ini ke masing-masing penampang station itu nanti diukur di masing-masing. Nah, ini namanya garis senta, send line. Nah, garis senta ini adalah garis bantu untuk melihat apakah benar setiap syarat air sampai nanti itu streamline
kalau di sandline ini ternyata ada tertekuk, maka kemudian kapal yang sama nanti bodi bawahnya itu tidak streamline. Streamline itu artinya garis yang tidak tertekuk atau bidang yang nggak tertekuk. Streamline namanya. Di mana garis lengkungnya itu benar-benar lengkung. Nah, itu konsep dari penggambaran desain rencana garis, bahwa setiap bidang itu kita bisa gambarkan. Nah, untuk apa rencana garis itu dibutuhkan? Rencana garis itu adalah gambaran awal dari preliminary design, dari langkah pertama ya, langkah kedua. Di masing-masing langkah dari desain spiral tadi, yang 4 langkah tadi, itu detail desain line plan sudah tidak ada. Jadi di konsep desain dan di preliminary design itu sudah ada yang namanya line plan. Nah, tingkat ketelitian dari line plan itu nanti akan lebih teliti di preliminary design, di tahapan preliminary design. Nah, di kita di D4 teknik manufaktur kapal itu simulasi untuk satu spiral saja, satu lingkaran. Maka sampean di semester 1 itu adalah diajarkan yang namanya pengantar teknologi kelautan atau pengantar teknologi perkapalan. Di semester 2-nya adalah teori bangunan kapal, kemudian di semester 3-nya adalah tugas rencana garis, yang pada ujungnya bahwa kita sebagai seorang naval arsitek atau insinyur teknik manufaktur kapal bisa menggambarkan kapal khususnya di karakter bawah garis air itu dengan jauh lebih teliti, karena karakternya kapal itu sebenarnya adalah ada di badan kapal yang tercelup di bawah garis air. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini sampai tembus setelah maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat kalau tidak terpenggal dengan asistensi tugas gambar rencana umumnya kalkulasi sampean. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.